Adakah Ustaz Salman Ali sendiri seorang yang Wahabi, yakni berpegang pada Wahabiyah? Saya dah sebut 3 kali tadi. Dalam bab berkaitan dengan tawassul, lapang dadah lah. Jangan kafirkan orang tentang tawassul. Saya bersetuju, jangan kafirkan. Khilaf ulama. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabi. Boleh belaka. Siapa nak buat? Siapa nak kata bid'ah, jangan kafirkan orang dalam bab ni. Tolong jangan kafirkan orang. Wahabi ada yang kata dekat dengan kafir, tapi mereka tak kafirkan juga. Muhammad bin Wahab tak kafir, jangan kafirkan. Saya sekali lagi, berkali-kali saya tekankan, pandangan peribadi saya, Asy'ariyah, Maturidi, Asy'ari, Wahabi, semua ni berada di dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah dengan perbezaan yang ada di antara mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya hanya miris melihat bocil-bocil Wahabi, juga YouTubernya merasa bangga, merasa menang karena Ustadz Salman debatnya keren, membuat 2 orang aswaja kikuk atau mati kutu. Yang diangkat tema dia tidak baca buku atau apalah. Padahal kalau kita menyimak dengan akal yang sehat, Ustadz Salman sendiri sudah menegaskan dia bukan Wahabi. Jelas ya, Ustadz Salman bukan Wahabi. Akidahnya tidak sama dengan akidahnya Wahabi. Sehingga Ustadz Salman menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Tidak masalah jumlahnya, tetapi secara tegas Wahabi bukan Athariyah, bukan Maturidiyah, bukan Asy'ariyah, tapi kelompok lain. Hanya Ustadz Salman mengatakan mereka ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak masuk kepada yang 3. Itu intinya. Dan Ustadz Salman itu tidak mengatakan Asy'ariyah itu kafir. Bahkan Ustadz Salman mengatakan Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Athariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, Wahabi disebut lagi. Berarti bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Athariyah. Kalau termasuk kepada itu, kenapa harus bikin kelompok lagi? Artinya dalam perbedaan-perbedaan akidahnya Wahabi itu, oleh Ustadz Salman masih dimasukkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ustadz Salman tidak menerima akidah itu. Kenapa? Karena Ustadz Salman tidak memilih akidah Wahabi. Memilihnya Athariyah. Itu harus kamu faham, anak-anak Wahabi ya. Harus kamu faham. Kemudian dalam masalah tawassul, Ustadz Salman melarang mengkafirkan orang bertawassul. Bahkan dia mengatakan boleh ada ikhtilaf ulama, berdoa atau wassaluh, boleh. Allahumma bijahi, boleh. Bandingkan dengan ustadz-ustadz kamu Wahabi di Indonesia itu. Asy'ariyah itu sesat. Akidahnya Mu'tazilah, Maturidiyah Mu'tazilah, akidah alil kalam, akidah sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu baca kitab-kitabnya ulama Wahabi itu, ada nggak mereka mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah? Nggak akan ada. Justru mereka menolak kalau itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam As-Safrayaini. Makanya tidak mungkin Ustadz Salman membantah. Siapa dia mau membantah ucapannya Imam As-Safrayaini? Imam Ibnu As-Subki, Murtado As-Zabidi. Jadi petanya biar kamu faham. Sifat 20 itu dari Asy'ariyah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Salman mengucapkan itu. Sudah sangat nyata. Dari semua firqah ini, yang 3 ini, ulama Athariyah mengatakan ya, 3-3-nya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah juga begitu. Asy'ariyah juga begitu. Ya kalau Wahabiyah mungkin dulu belum ada. Jadi perdebatannya itu adalah apakah Wahabiyah itu masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seharusnya kalau dibidik kepada akidahnya, wallahu a'lam. Tetapi kalau ditarik secara general, ya silahkan. Mau dimasukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, silahkan. Toh klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah pada akhirnya kan klaim-klaim saja. Tergantung kamu mau ikut siapa. Mau ikut Ustadz Salman Ali yang mengatakan itu Ahlus Sunnah, atau mau ikut yang lain yang mengatakan tidak. Toh kalau ditarik kepada referensi ulama salaf, nggak akan pernah mereka mengatakan Wahabi Ahlus Sunnah. Wahabinya belum ada dulu ya. Yang jelas Wahabi disebut berarti varian baru. Karena dan itu mesti 2 orang.
Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, dan Wahabi. Berarti Wahabi lain. Itu yang harus kamu paham ya. Menjadi pertanyaan saya, kenapa bukan orang Wahabi yang tampil? Sehingga dia harus membela ulama-ulama dia. Membela Syekh Utsaimin, membela Syekh bin Bas, membela ulama-ulama yang direntetkan kitab-kitabnya, yang merendahkan Imam Nawawi. Itu harus dibela kalau kamu Wahabi. Ustaz Salman tidak membela, wajar. Bukan Wahabi dia. Jadi kalau saya analogikan Wahabi itu ya, seperti orang yang tidak punya jagoan. Sehingga ketika ada orang yang membela, dianggap dia jagoannya. Padahal yang membela ini jelas bukan bagian dari dirinya. Itu menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali. Ya kalau seperti kalau tim sepak bola ya, tim sepak bola masih liga, boleh datangkan pemain dari luar. Tapi kalau atas nama negara tidak boleh ada pemain asing. Ustaz Salman itu kalau ibaratkan pemain bola bukan dari negara Wahabi. Orang lain. Kenapa beliau sampai turun tangan? Mungkin karena yang lain gak ada yang berani. Ada Profesor Dr. Rozaimi itu gak mau. Alasannya karena saya tidak pakar tentang Wahabi. Artinya gak ada yang mampu gitu, gak ada yang berani. Sehingga mau tidak mau ya sudah Ustaz Salman. Ya kita paham, ini mau berdebat tentang persoalan yang satu mewakili kubunya, yang satu enggak. Sehingga yang satu yang tidak mewakili ini tengah-tengah. Walaupun misal saya kalah hujah, ya memang kamu tidak menyerang saya bukan Wahabi. Kan begitu ngomongnya, enak kan? Jadi itu sudah salah strategi sebetulnya. Sekali lagi, kalau saya tidak mau begitu, kamu Wahabi apa bukan? Bukan. Ngapain kita berdebat kalau kamu bukan Wahabi? Toh kita mau berdebat, saya mau nyerang Wahabi kok kamu bukan Wahabi, kok bicara Wahabi. Akan begitu seharusnya, tapi ya sudahlah. Setidaknya kamu yang masih terfokus kepada potongan-potongan video pendek-pendek itu, perhatikan kesimpulannya. Apapun itu ada di kesimpulannya. Pada akhirnya Ustaz Salman itu ikrar Athariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tawassul boleh, tidak boleh menganggap kafir orang yang bertawassul. Itu perbedaan ulama. Bahkan ada kalimat, saya setuju dengan Anda. Itu buktinya apa? Memang Ustaz Salman bukan Wahabi. Kalau seandainya Ustaz Wahabi, Pak Yazid Dawas misalnya, tidak mungkin begitu ucapannya. Kenapa? Karena terbiasa lontarannya kan syirik nyembah kubur, kan begitu. Dari sini kita bisa paham ya, bahwasanya Wahabi ini krisis orang yang berani tampil. Ketika ada perdebatan akbar begitu, justru yang tampil bukan orang Wahabi. Allahumma hadina hada sabil, semoga di Indonesia ada orang Wahabi itu yang berani membela ulama-ulamanya ya. Kan sudah dilemparkan itu, hujahnya itu. Boleh nanti kapan-kapan ada debat. Sudah dikasih clue, ini yang akan dipersoalkan. Kalau ada yang berani silahkan. Ada yang berani mempertahankan argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Nur itu. Dibantah itu ya. Tunjukkan kalau kamu itu memang betul-betul memperjuangkan Wahabi ya. Kalau menurut kamu ya, saya juga tidak setuju dengan ini ya. Sudah, selesai ya. Selesai. Mungkin cuma pengen nama baru saja Wahabi, padahal toh isi biasa sama. Tetapi kitab-kitab itu faktual, nyata, ada. Ustaz Salman tidak menanggapi karena itu tidak menyangkut Ustaz Salman, bukan menyangkut akidahnya Ustaz Salman, karena Ustaz Salman bukan akidah Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.